Sebelumnya, kita sudah membahas definisi dari perkalian titik yang diberikan oleh persamaan ini. Dan kita juga sudah membahas 3 sifat dari perkalian titik yang diberikan oleh persamaan ini, dan persamaan ini. Sekarang, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan membahas apa arti dari perkalian titik ini dari sudut pandang geometri. Untuk itu, misalkan kita memiliki dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B, di mana sudut antara kedua vektor ini adalah theta. Kalau pangkal sebuah vektor berada di kepala vektor B dan kepalanya berada di kepala vektor A, seperti ini, dan misalkan vektor ini kita namakan sebagai vektor D, maka berdasarkan aturan penjumlahan, kita bisa menuliskan bahwa vektor B ditambah vektor D sama dengan vektor A. Artinya, vektor D sama dengan vektor A dikurang vektor B. Perlu diketahui bahwa hukum kosinus mengatakan kalau terdapat sebuah segitiga yang seperti ini, di mana sisi ini panjangnya adalah A, kemudian sisi ini panjangnya adalah B, kemudian sisi ini panjangnya adalah D, maka kalau sudut antara sisi A dan sisi B ini adalah theta, hukum kosinus mengatakan bahwa panjang sisi ini, yaitu D, apabila dikuadratkan, maka ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, kemudian dikurangkan dengan 2AB dikali cos theta. Berdasarkan hukum ini, tentu kita bisa menuliskan bahwa panjang sisi ini, yaitu besar vektor D atau besar dari vektor A yang dikurangkan dengan vektor B, apabila dikuadratkan, maka ini sama dengan besar dari vektor A yang dikuadratkan ditambah besar dari vektor B yang dikuadratkan dikurangkan dengan 2 dikali besar vektor A dikali besar vektor B, kemudian dikalikan dengan cos theta. Dengan menggunakan sifat ini, besar dari vektor A yang dikurangkan dengan vektor B apabila dikuadratkan, tentu dapat kita tulis sebagai vektor A yang dikurangkan dengan vektor B didotkan dengan vektor A yang dikurangkan dengan vektor B. Kemudian dengan menggunakan sifat ini tentu dapat kita jabarkan menjadi ini didotkan dengan vektor A dikurangkan dengan ini didotkan dengan vektor B. Karena sifat komutatif berlaku, maka dengan kembali menerapkan sifat ini tentu dapat kita jabarkan lagi menjadi A dot A dikurang A dot B, kemudian ini dikurangkan dengan B dot A dikurangkan dengan B dot B. Sehingga ini menjadi, berdasarkan sifat ini sama dengan besar dari vektor A yang dikuadratkan, kemudian ini dikurangkan dengan A dot B, kemudian dengan membuka tanda kurung ini dapat kita tulis sebagai ini dikurangkan dengan B dot A, atau karena sifat komutatif berlaku, B dot A juga dapat kita tulis sebagai A dot B. Kemudian ini ditambahkan dengan B dot B, atau B dot B juga sama dengan besar dari vektor B yang dikuadratkan. Dan ini tentu dapat kita sederhanakan menjadi ini dikurangkan dengan ini. Dan karena terdapat dua suku yang berbentuk A dot B, tentu ini dapat kita tulis sebagai 2A dot B. Kemudian ini ditambahkan dengan besar dari vektor B yang dikuadratkan.
Karena ini adalah besar dari vektor A yang dikurangkan dengan vektor B yang dikuadratkan, maka ini atau ini tentu juga sama dengan ini. Dan perhatikan, ini dapat kita coret, dan ini juga dapat kita coret. Dengan demikian, ini sama dengan ini. Kemudian, karena ini dapat kita coret, maka A dot B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikalikan dengan cos theta, dengan theta adalah sudut yang diapit oleh vektor A dan vektor B. Dari persamaan ini dapat kita lihat bahwa kalau kita mendotkan vektor A dengan vektor B, maka secara geometri ini berarti bahwa kita mengalihkan besar dari vektor A dengan besar dari vektor B, kemudian dikalikan lagi dengan cos dari sudut yang diapit oleh vektor A dan vektor B ini. Artinya, kalau kita mengetahui rumusan vektor A dan vektor B, maka kita dapat menentukan besarnya, sehingga sudut yang diapit oleh kedua vektor ini juga dapat kita tentukan.